Om Swastiastu. Pemirsa, indahnya alam Bali, sosial dan budayanya disertai dengan potensi yang dimiliki mendorong laju pembangunan yang kian meningkat sehingga akses antar kota di Bali kian mudah dan membaik. Tentunya luas Pulau Bali yang secara makro terbagi wilayah satu kota dan 8 kabupaten telah terbagi luasnya masing-masing dengan tingkat kepadatan yang bervariasi. Potensi masing-masing wilayah menjadi landasan dasar dalam penataan ruang. Senang sekali saya Madi Sukadan Karang tentunya hadir dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Dan kita akan mengangkat sebuah topik yaitu bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Hadir bersama kita tamu-tamu saya langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Gede Suardita, beliau adalah Ketua DPD REI Bali. Om Swastiastu, Pak Gede. Sehat selalu Pak Gede. Ya, dan yang pastinya di sebelah Pak Gede Suardita ada Dr. Nengah Mulyarte, akademisi pertanian Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, Pak Nengah. Dan paling di ujung ada Pande Made Ari Ananta Paramarta SPMAGB. Beliau adalah akademisi pertanian Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Pande. Sehat selalu ya, Bapak-bapak. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Saya ke Bapak Nengah dulu, Pak Nengah Mulyarte. Nah, Pak Nengah, kita mengangkat sebuah topik yaitu pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian tanah Bali. Kalau kita definisikan, apa yang dimaksud dengan tanah produktif itu sendiri, Pak? Oke, kalau secara definisi tanah produktif itu tanah yang memang didaya gunakan untuk usaha pertanian. Bagaimana tanah itu berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, yang memang selama ini menjadi tantangan kita adalah tanah ini sebagian besar ada terbagi menjadi dua, antara lahan basah dan lahan kering. Kalau kita ketahui lahan basah ini maksudnya kan sawah gitu. Dan lahan kering ini yang kita sebut sebagai subak tegalan. Selama ini yang lebih produktif kita lebih banyak manfaatkan cenderung adalah lahan di lahan basah atau sawah. Dan lahan tegalan atau lahan kering ini sebagian besar sering kita hanya menjadikan sebagai cadangan saja gitu. Dan belum terlalu didaya gunakan secara maksimal. Umumnya dikasih kelapa, kemudian mangga atau yang lainnya. Tapi selama ini banyak juga yang terlantar gitu. Dari penggunaan lahan ini juga kita melihat bahwa pemanfaatan lahan belum terlalu maksimal gitu. Nah, kalau kita lihat selama ini penguasaan lahan juga di Bali itu juga masih menjadi permasalahan karena alih fungsi lahan juga terjadi cukup tinggi. Nah, di sisi lain tidak hanya alih fungsi lahan saja yang menjadi masalah kita, kepemilikan lahan juga memicu alih fungsi yang tinggi. Kalau kita lihat sekarang berdasarkan data 2018 dari survei yang saya lakukan salah satunya di Kabupaten Kelungkung, itu hampir 76% petani kita hanya petani penggarap. Dalam artian dia bukan pemilik lahan. Dan lahan yang dimiliki oleh petani kita rata-rata dalam penguasaan luas yang di bawah 0,5 hektar atau di bawah 1 hektar. Ini yang menjadi permasalahan kita dan cenderung alih fungsi lahan ini menjadi cepat beralih fungsi karena kepemilikan yang dimiliki bukan oleh petani, hanya menunggu waktu untuk beralih fungsi. Ini yang menyebabkan sebagian lahan juga kadang-kadang tidak tergarap atau menjadi tidur, tidak produktivitas gitu. Karena pemiliknya sendiri tidak memdaya gunakan untuk kemudian untuk mendukung ketahanan pangan kita. Demikian. Baik, semata-mata ini kalau kita berbicara tentang tanah produktif itu sendiri, kita berbicara tentang untuk pertanian sajakah? Tanah produktif kalau kita lihat selama ini untuk ketahanan pangan, ya untuk pertanian. Yeah. Pertanian dan perkebunan. Itu karena kita tidak boleh menyepelekan juga ada perkebunannya di sana gitu. Yeah. Sehingga tanah pertanian ini harus kita daya gunakan untuk ketahanan pangan. Berbeda kalau kita melihat tanah sebagai investasi atau tanah sebagai bagian dari investasi untuk pengembangan usaha. Itu berbeda lagi produktivitasnya. Tapi kalau produktivitas tanah dalam bagian sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, ya untuk penghasilan atau untuk mendukung ketersediaan pangan.
Baik, baik. Saya ke Pande. Pande, dengan apa yang disampaikan secara singkat oleh Pak Nengah Muniar Teniki sendiri, sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga bisa dikatakan pemanfaatan tanah produktif di Bali ini belum begitu maksimal? Baik, kalau dari saya sendiri mungkin pemanfaatan yang belum maksimal ini kunci utamanya adalah populasi orang yang memanfaatkannya. Dalam hal ini ya petaninya. Mungkin dosen-dosen di Fakultas Pertanian dimanapun, baik di Udayana, di Muhammadiyah, dan saya sendiri di Dwi Jendra, hampir 80% petani kita di Bali saat ini usianya sudah di atas 60 tahun mungkin ya. Jadi ya PR kita sendiri di sini ya agar lahan ini produktif mungkin pelakunya atau orangnya ditingkatkan populasinya. Karena survei yang saya lakukan juga hampir 80% sarana pertanian itu larinya keluar sektor non pertanian, baik itu perbankan atau mungkin sektor pariwisata atau mungkin yang lainnya seperti itu. Jadi di sinilah PR kita, mungkin saya juga, mungkin Bapak Manti juga di Warung Madewa, bagaimana kita membuat sistem atau mungkin cara bertani yang menarik generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian seperti itu, sehingga populasi petani kita di Bali semakin meningkat sehingga meminimalisir dialih fungsikannya lahan tersebut seperti itu. Ya, bisa dikatakan ini kesulitan untuk membentuk atau menciptakan petani-petani milenial seperti itu? Mungkin ya, karena orang-orang memandang bahwa sektor pertanian itu kotor dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dengan berkurangnya jumlah petani, semakin menuanya mereka, itu merupakan suatu peluang yang menurut saya bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda. Karena kan otomatis jika populasinya menurun, peluang kerjanya semakin tinggi, semakin banyak yang lahan yang bisa kita manfaatkan, misalkan dengan teknologi menyakap atau lain sebagainya. Saya sendiri bersama keluarga itu saat ini menggarap sekitar 1,5 hektar lahan sawah di Tabanan seperti itu. Tapi dari 1,5 hektar itu mungkin hanya 50% yang saya miliki sendiri. 50% milik keluarga, milik tetangga seperti itu, sehingga efisiensi dalam usaha tani padi, terutama saya itu usahanya padi di Tabanan, itu bisa semakin tinggi karena usaha tani pangan itu di sini adalah kuncinya efisiensi. Semakin dia efisien, maka untungnya semakin tinggi seperti itu. Apalagi terlebih sekarang isunya kan El Nino, Pak. Karena harga gabah saat ini sangat tinggi sekali. Nah, petani saya di Tabanan sangat senang dengan hal tersebut karena setelah 16 tahun mungkin saya ya bersama keluarga terjun di sektor pertanian, itu tumben harganya sampai 7.200 per hari ini. Kalau orang ngelola 1 hektar itu bersihnya mungkin dapat 50 juta dalam kurun waktu 4 bulan itu. Seperti itu. Biasanya berapa rupiah per kilo hari-hari biasa? Kalau situasi normal, ini pada saat panen, bulan-bulan September ini maksimal itu sudah 5.000, itu sudah maksimal sekali. Mungkin 6.000 pernah, cuman sewaktu-waktu. Ini tumben sampai 7.200. Mungkin ini juga berupa reward ya untuk petani. Setelah sekian tahun mereka ulet bertani, tumben ketemu harga yang tinggi seperti itu. Tapi dengan kunci, gabah itu harus dipasarkan secara kiloan, bukan tebasan. Seperti itu. Apa bedanya kiloan dengan tebasan itu sendiri? Nah, perbedaannya di sini kalau tebasan itu kita belinya per are dia. Sekian are dibayar berapa ratus ribu seperti itu. Nah, kalau kiloan itu kita belinya per kilo. Jadi petani sendiri sebagai penebas seperti itu. Selisihnya mungkin bisa sampai 100.000 per arenya. Selisih antara pendapatan petani antara yang tebasan dan kiloan. Nah, mungkin kita jualnya tetap ke tengkulak, cuman ya kita belinya sekarang dirubah sistemnya, jangan tebasan lagi. Baik. Belinya secara kiloan seperti itu. Sehingga petani mengetahui berapa harga pasar, berapa produktivitas lahan mereka masing-masing seperti itu. Sehingga lebih menarik untuk generasi muda untuk terjun ke sawah seperti itu. Ini ada yang menarik sekali, ini ya dijual kembali ke tengkulak seperti itu? Saat ini mayoritas mungkin untuk pangan ya, kita semua pemasarannya ke tengkulak mayoritas. Walaupun kita jualnya langsung ke penggilingan itu juga posisinya sebagai tengkulak biasanya. Seperti itu. Tetapi kalau memang situasi seperti sekarang, era modern kayak sekarang, petani juga bisa update harga via telepon kemana saja. Harga itu sangat sulit untuk dipermainkan oleh tengkulak. Seperti itu. Jadi sangat kompetitif lah istilahnya. Dengan tanda kutip harus dijual dalam satuan kiloan seperti itu, bukan arean. Kalau melihat nih kita mengetahui bahwa Tabanan dikenal dengan lumbungnya pangan di Bali ini sendiri. Berarti ada tanah lahan-lahan produktif yang masih belum tergarap begitu maksimal.
saat ini mungkin ya, terutama di daerah-daerah yang kesulitan air, Pak Karam. Kesulitan air. Ya, kesulitan air karena apalagi dengan isu kekeringan saat ini itu sangat urgent. Beberapa bendungan juga mulai, mungkin bendungan Telaga Tunjung ya yang besar di Tabanan sudah mulai agak mengering. Mungkin itu PR juga untuk pemerintah nanti bagaimana mencarikan solusi untuk terkait kekeringan ini. Seperti Subak Aseman itu dulu mungkin mereka bisa menanam padi itu 2 kali setahun. Cuman sekarang paling efektif, efisien itu sekali setahun. Sisanya itu jagung. Mungkin itu juga menjadi PR kita bersama sih, bukan hanya pemerintah saja. Saya sebagai akademisi juga punya PR untuk menanggulangi itu, seperti itu. Baik. Bapak-bapak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali masih kita angkat menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama tamu-tamu saya, ada dari akademisi dan juga ada dari DPD REI Bali pada hari ini. Saya ke Pak Pande lagi nih. Pande, kalau kita ngomongin lagi nih, kalau persentase dari generasi milenial dengan generasi bisa dikatakan seperti yang Fandi sampaikan tadi ini 60-an usia-usia para petani itu sendiri, berarti lebih besar usia-usia petani, usianya sudah agak sepuh ya? Iya benar sekali, beli Karam. Baik, dan apa yang sekali lagi nih, kemana nih para petani milenial kita ini sendiri, apa yang menyebabkan akhirnya mereka beralih profesi seperti itu? Pertama mungkin kuncinya akar masalahnya itu kepemilikan lahan ya. Mungkin orang tua mereka itu punya lahan yang sedikit-sedikit seperti itu. Tapi dengan lambat laun berjalannya waktu kan jumlah petaninya semakin sedikit nih. Cuma lahannya kan masih beberapa, kalau di Tabanan sih lahannya masih cukup luas ya saya bilang. Cuma petaninya sudah mulai sedikit. Mungkin kita sebagai generasi muda harus bisa membaca peluang ini. Artinya kita menyakap lahan keluarga kanan kiri sebelah tembok rumah untuk kita garap sehingga efisiensi usaha tani itu bisa meningkat sehingga produktivitas juga pendapatan bisa meningkat seperti itu. Mungkin itu sih Beli. Ya, Pak Nengah. Tadi Pak Nengah mengatakan ini ada lahan basah, kemudian lahan tegalan. Kalau persentasenya ini sendiri, lahan basah dan lahan tegalan ini sendiri lebih banyak mana sih saat ini? Menurut survei? Kalau saya belum sampai survei di sana ya, perbandingan mungkin data statistik yang bisa kita Data pakai. statistiknya ada. Kecenderungan memang lahan kering masih banyak yang belum produktif. Belum digarap secara produktif yang maksimal gitu. Karena kenapa? Lahan kering ini ada 3 permasalahan dasar. Lahan kering ini dia keterbatasan air. Karena biasanya lahan kering ini dia berada antara daerah-daerah aliran sungai. Jadi dia penyangga sungai juga sebenarnya gitu, daerah-daerah hulu. Kemudian yang kedua, lahan kering ini selain dia memang kebutuhan air, juga mengalami kerawanan tentang kesuburan karena kemiringan, jadi dia rawan erosi gitu. Topografi yang ketiga ini jadi masalah juga gitu. Sehingga perlu upaya yang berbeda penanganannya dengan lahan basah. Karena lahan kering ini sebenarnya juga adalah kawasan konservasi kalau kita jujur gitu. Seperti di Tabanan kalau kita lihat, kenapa kemudian debit air berkurang? Ya karena kawasan yang harus menjadi konservasi penyerap air ini tidak berfungsi secara maksimal sebagai fungsi penyerap air. Karena terjadi penebangan, kemudian alih fungsi lahan karena sudah mulai ada pembangunan rumah, kemudian ada pembangunan hotel dan lain sebagainya. Kalau kita lihat juga kan lahan yang harusnya kemiringan di atas 30 derajat nggak boleh dibangun untuk bangunan gitu. Dan secara kearifan lokal kita nyebutnya kadang-kadang itu kan kawasan tenget. Padahal kawasan tenget yang dulu diberikan wawasan kepada kita oleh orang tua ternyata kawasan konservasi. Kenapa dia ditebut tenget? Tolong dong dijaga gitu. Karena kenapa? Di sana ada istilahnya rawan bencana yang harus kita antisipasi. Kalau itu bencana, habislah kita semua di bawah gitu. Dia kadang-kadang kemudian kita sucikan sebagai kawasan suci. Kalau kemudian kita kaitkan dengan Trihite Karana, kawasan tenget atau kawasan konservasi ini, satu ketika kita mengaturkan atau melakukan upacara di sana, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita sebagai sesama manusia bahwa kawasan itu adalah kawasan konservasi yang harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup kita. Karena ketika hujan dia menampung air sebagai sumber kehidupan gitu.
Yang ketiga, ketika kawasan konservasi ini terjaga, maka kelestarian lingkungan juga terjaga. Jadi sebenarnya konsep sederhana Trihita Karananya sudah terimplementasi. Nggak perlu kita mengajari orang untuk Trihita Karana. Alam Bali itu sudah, tinggal perilaku kita mau nggak seperti itu gitu. Berarti Bapak melihat ini ada alih fungsi lahan juga, pengalihan fungsi Pengalihan lahan. fungsi lahan juga Iya. yang menyebabkan kita kekurangan air, kita mengalami kegagalan dalam sektor pertanian gitu. Karena ini saling berurutan kan, kita sirkulasi nih semua gitu. Ya. Kalau boleh kita bilang secara ilmiah kita sebut hidrologi ya. Siklus hidrologi, siklus air. Tapi siklus kehidupan juga kita seperti itu. Bagaimana kontribusi kita memberi alam, begitu juga alam memberikan kontribusi kepada kita. Demikian. Baik. Saya ke Ketua DPD REI Bali ini, Pak Gede Suardita. Ini beberapa kali juga saya sempat ngobrol sama beliau. Pak Gede, kalau kita berbicara tentang pembangunan, kita mengetahui ini luas wilayah kabupaten kota di Bali ini sendiri yang pasti disertai dengan jumlah penduduknya yang kian meningkat, kemudian ditimpali dengan potensi di masing-masing wilayah. Ini menjadi apa ya, perhatian juga ketika DPD REI juga akan membangun, bisa dikatakan sebuah proyek seperti itu. Mungkin saya hari ini mungkin kehormatan sekali bisa duduk semeja dengan rekan-rekan akademisi dengan masalah alih fungsi lahan pelestarian tanah kita di Bali. Mungkin saya sekarang di sudut yang berbeda dengan beliau-beliau berdua ini. Tapi kita sepakat bahwa Bali ini unik dan perlu kita lestarikan alamnya secara bersama-sama. Baik, dapat saya sedikit uraikan di mana pertumbuhan penduduk di Bali kalau boleh dibilang memang kepadatannya lumayan tinggi dan tidak seimbang kalau boleh dibilang. Karena Bali itu dengan pertumbuhan sektor pariwisatanya merupakan gula dari dan untuk masyarakat ingin bertempat tinggal di Bali. Dengan adanya pertumbuhan penduduk dan yang lain-lainnya, otomatis kan keperluan perumahan menjadi sangat krusial. Dalam hal ini dari data statistik terakhir saya ambil di Bali, backlog untuk perumahan atau masyarakat Bali yang belum memiliki rumah secara layak itu jumlahnya kurang lebih sekitar 15.000 jiwa. Otomatis kita dari asosiasi pengembang dalam hal ini pengusaha properti DPD REI Bali mengambil peluang itu dengan kita membangun bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini maupun pihak swasta perumahan-perumahan di seluruh kabupaten kota di Bali, yaitu ada rumah komersil maupun rumah subsidi. Sebenarnya kalau boleh dibilang tahun-tahun terakhir ini masalah regulasi khusus untuk peruntukan, pemandangan peruntukan itu sudah diatur sedemikian rupa dan sangat ketat. Cuman memang pada prakteknya masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celahnya dalam hal seperti dibilang sama beliau-beliau tadi, mungkin ada hal lahan-lahan yang seharusnya tidak bisa dibangun. Saya ambil contoh lah. Dipaksakan dibangun. Bener, kayak ada abing bahasa Balinya atau tebing-tebing itu di beberapa daerah kayak di Ubud dan yang lain itu memang menawarkan view sedemikian rupa dan itu menawarkan nilai plus harga jual yang tinggi. Makanya akhirnya banyaklah berdiri hotel-hotel di tebing-tebing itu. Kalau lahan basah saya kira beberapa tahun terakhir ini sudah diminimalin karena mungkin dapat saya ulas lagi sedikit. Kita di dunia properti itu mengenal kalau boleh bilang dua jenis lahan, yaitu lahan khusus untuk bisa lahan pemukiman dan lahan produktif. Lahan pemukiman dibagi 3, yaitu untuk perumahan, untuk sektor perdagangan dan jasa, dan terakhir sektor pariwisata. Lahan pertanian, lahan produktif dibagi 2, lahan seperti bilang sama beliau tadi, lahan basah dan lahan kering. Sekarang berarti kalau kita di pengusaha properti bermainnya yaitu di lahan pemukiman. Sekarang tergantung kalau mau membangun perumahan konvensional ya bermainnya ya di lahan
di perumahan. Kalau untuk membangun ruko, industri segala macamnya ya perdagangan dan jasa. Dan kalau hotel-hotel itu zonanya ya bermain di daerah pariwisata. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu sekarang dengan adanya kalau nggak salah undang-undang terakhir mengenai regulasi lahan sawah dilindungi tahun 2020 bulan Desember itu sudah sangat ketat sekali dengan adanya undang-undang Cipta Kerja yang dulu kewenangan pengaturan kalau boleh dibilang yang mana produktif, yang mana pemukiman itu dipegang sama daerah, sekarang udah ditarik ke pusat oleh Menteri ATR, Kementerian ATR. Baik. Di mana sudah dizonokan secara ketat dan daerah kabupaten kota itu sudah dipaksa untuk membuat RT RW terbaru. Dulu kan di sana zona abu-abunya. Jadinya kalau boleh bilang secara regulasi sudah tidak bisa bermain di sana. Karena apabila itu melabrak, satu perizinan kelanjutan dalam hal ini PBG atau IMB itu sudah tidak bisa ditertibkan lagi. Yang kedua bisa dipidanakan. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu sekarang sudah ketat sebenarnya, tinggal sekarang pengendalian dalam hal ini kalau boleh dibilang dicek secara rutin biar tidak tanda kutip ada indikasi diambil celah-celah untuk melanggar tata ruang tadi. Ya, ada yang menarik sekali di sini dari dunia properti ini bisa dilihat dari lahan pemukiman dan lahan produktif. Tetapi kalau di lapangan, adakah lahan pemukiman itu yang masih produktif seperti itu? Kalau nggak salah kemarin secara regulasi pemerintah kabupaten kota dikasih kewenangan sama Kementerian ATR di pusat untuk membentuk zona-zona lahannya. Yeah. Memang tidak menampik kemungkinan di zona perumahan yang sudah ada banyak-banyak rumah, bangunan segala macam tuh ada masih terselip mungkin sawah di tengahnya segala macamnya. Tapi kalau secara produk hukumnya itu sudah bisa dialih fungsi. Kecuali sekarang mungkin di daerah zona pertanian atau produktif segala macamnya itu dia sendiri mau membangun segala macam seperti saya bilang tadi itu secara hukum sudah bisa dipidanakan karena dia membangun di luar peruntukan seperti itu. Dari DPD RI sendiri untuk memantau anggotanya sendiri bagaimana Pak Gede? Kalau itu sebenarnya tanpa perlu kita pantau secara langsung, regulasi itu sudah mengatur. Regulasi itu sudah mengatur. Betul. Tidak Bahwa bisa seperti dulu ada lagi. hal-hal yang boleh dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Benar, seperti saya bilang tadi di awal, begitu mereka sudah membangun di luar peruntukan, otomatis izinnya pasti sudah tidak keluar. Dan kalau izin sudah tidak keluar, dalam hal ini mungkin membangun perumahan, otomatis mereka akan susah memasarkan. Dan ini pernah terjadi. Itu ada. Kita tidak menapik ada yang terjadi, akhirnya menjadi proyek mangkrak jadinya. Oke. Dan itu kalau diketahui oleh pihak berwajib dalam hal ini baik kepolisian, itu bisa dipidanakan. Makanya kalau boleh bilang bulan-bulan terakhir nih jujur aja saya bilang banyaklah teman-teman dari properti mungkin baik yang legal maupun yang non legal atau perusahaan atau perorangan itu sudah dipanggil oleh pihak berwajib untuk menjelaskan atau mungkin seperti apa mengklarifikasi mungkin yang masih diindikasikan membangun di luar peruntukan pemukiman. Berarti ada produk dari di luar dari DPD RI ini sendiri? Ya, kita tidak memungkiri di dunia properti sebenarnya wadah asosiasinya itu kan ada DPD RI. Baik. Real Estate di Indonesia, tapi banyak juga teman-teman pengusaha properti yang tidak bernaung di bawah asosiasi atau perorangan. Tapi legal? Tidak. Itu tidak legal. Cuman dulu regulasi tanda kutip masih bisa memberikan kesempatan. Di sanalah yang susah mendeteksinya karena mungkin mereka membangun 1-2 unit atau segala macamnya. Kalau kita diri biasanya edukasi dari awal biasanya kita memang sudah membangun kawasan perumahan seperti dibilang sama beliau tadi memang diarahkan membangun yang tidak produktif. Betul. Dan legalitasnya itu sudah pasti jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa.
Kami akan kembali di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali masih kita angkat menjadi topik kita. Saya ke DPD REI dulu, Pak Gede. Berarti sekarang dari DPD REI sendiri mungkin dari dulu juga sudah memberikan arahan kepada anggota REI bahwa ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu kah, Pak Gede? Iya, itu sudah pasti, Iya. Beli Made, untuk urusan itu. Cuman dalam prakteknya, seperti saya bilang tadi itu, yang namanya pengusaha, ada yang memang bekerja sesuai dengan swadharmanya, dalam hal ini tanda kutip lurus, Ya. ada juga yang tanda kutip nakal. Ada Tapi yang memang sih nakal juga. sebagian besar kalau boleh saya bilang teman-teman yang bergabung di khusus DPD REI Bali itu memang sudah bekerja sesuai dengan peruntukan. Cuman yang di luar asosiasi ini karena secara gamblang Di luar asosiasi DPD REI ini sendiri bukan menjadi tanggung jawab DPD REI seperti kalau itu. secara hukum memang tidak. Tidak? Tidak. Dan makanya saya sering bilang di setiap pertemuan segala macam memang sih sekarang dengan ada undang-undang terbaru juga kalau nggak salah undang-undang nomor 16 apa 11 tahun 2021 itu sudah memfokuskan bidang keahlian juga bagi pengusaha yang bekerja dalam khusus dalam hal ini properti atau developer itu harus memiliki keahlian dan izin-izin tertentu. Baik. Kalau di luar seperti itu dianggap ilegal atau bodong. Baik. Tapi pada prakteknya memang ya itu masih bisa bermain mata kalau boleh saya bilang atau kucing-kucingan. Begitu memajukan izin di sana tuh seharusnya Ya. pemerintah itu sudah tahu ini developer resmi, ini tidak resmi. Baik. Tapi pada kenyataannya saya lugasnya bilang oknum-oknum di sana bermain. Baik. Izin itu bisa keluar padahal yang tanda kutip mengajukan izin itu masih perorangan. Ya. Dalam arti ini perorangan bisa, tapi untuk rumah pribadi sebenarnya. Tapi ini perorangan untuk berbisnis, dalam hal ini membangun perumahan. Ya, bisa dikatakan ini pemanfaatan lahan atas Perda RT RWP 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043 juga menjadi pedoman. Pasti itu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya mungkin saya agak jauh ke depan berpikir memang dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk seperti saya bilang tadi itu di Bali itu sekarang kan sekitar 15.000 backlognya. Kalaupun kita membangun, anggaplah DPD REI Bali itu bisa membangun 5.000 per tahun, 5.000 unit. Dengan adanya pertumbuhan penduduk baik kelahiran baru maupun datang dari pihak luar, backlog itu tidak signifikan menurunnya. Makanya sering saya juga memperjuangkan di setiap pertemuan segala macamnya bahwa sudah selayaknya sekarang Bali itu memiliki hunian yang vertikal. Baik. Kalau secara horizontal lama-lama sepakat lahan produktif di Bali ini akan semakin tergerus. Berarti ada jaminan nih dari Ketua DPD REI bahwa siapa yang melakukan hal tersebut adalah memang bukan dari DPD REI ya. Secara spesifik 100% sih tidak. Oke. Saya akui itu. Iya, Ada iya, juga teman-teman yang namanya kalau ilmu silat itu kan pinter-pinter sudah bermain ilmu silat. Tapi di permukaan saya bilang secara sebagian besar sekarang dengan regulasi yang sudah ketat itu Ya. memang sudah diatur sekali di realnya. Apabila teman-teman dalam hal ini pengusaha properti bermain atau membangun di luar pemukiman, saya jamin itu 100% saya jamin izinnya tidak bakalan keluar. Karena sekarang udah ketat sekali. Wah, ini tanda tangannya Pak Gede gak bakalan keluar nih kan sepertinya. Pak Nengah, saya ke Pak Nengah dulu. Pak Nengah berarti ada hal yang kita garis bawahi tidak menutup mata juga kalau tadi kan Pak Gede mengatakan ada bermain mata tetapi kita tidak menutup mata ada alih fungsi lahan pertanian di Bali atau perubahan penggunaan lahan di Bali. Bapak melihatnya? Iya, kebutuhan yang namanya ini kan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan gitu. Kita ada di pangan dan papannya gitu. Dua kebutuhan pokok ini terus bertumbuh sesuai dengan jumlah pertumbuhan jumlah populasi gitu.
kalau kita kembali ke carrying capacity gitu, Bali itu sebenarnya hanya mampu menampung 1,5 juta orang gitu, ya Pak Gede ya. Dan sekarang kalau data sensus, saya nggak percaya masih 4,1 juta gitu. Karena jumlah penduduk kita juga sudah lumayan, sehingga ini yang menyebabkan penggunaan sumber daya alam itu semakin meningkat gitu. Memang di satu sisi kita tidak menutup mata untuk kebutuhan akan rumah gitu ya. Dan alih fungsi lahan itu pasti terjadi. Cuma kita harus juga berpikir dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dan berpikir juga dalam kerangka ekonomi berkelanjutan. Karena kita juga sering sekali terjebak, oke, tahun depan kita tingkatkan lagi jumlah target agar pendapatan juga meningkat. Ini juga memicu. Satu sisi dari segi perumahan pasti tahun ini kita targetkan 1.000. Peningkatan jumlah pangan juga kita harapkan meningkat gitu, karena kebutuhan pangan meningkat gitu. Cuma bagaimana mensinergikan ini gitu. Umpamakan ketika terjadi pembangunan perumahan, aspek ekologinya jangan dilupakan dong gitu. Tadi saya berbisik ke Pak Gede, tolong Pak nanti diingatkan ke teman-teman ketika membangun rumah saluran irigasinya jangan ditutup gitu. Oke. Karena ketika itu ditutup secara otomatis subak Pak bisa bubar Pak gitu. Karena kenapa subak itu lembaga sosial yang tidak mempunyai kekuatan. Kalau kita balikan lagi, ini kan Subak juga mendapat perhatian dari desa adat dan Subak akan menjadi perhatian kita juga nih. Mudah-mudahan Dari mendapat undang-undang perhatian dan Provinsi bisa Bali. dilindungi gitu. Iya. Jangan sampai kemudian Pura Subak nggak ada penyungsungnya gitu. Itu kan itu yang ngenesnya di kita gitu. Ada puranya aja, Ada nggak puranya, penyungsungnya. tapi orang yang punya rumah di sana bukan penyungsungnya gitu. Nah, makanya bagaimana membangun koordinasi antara pembangunan perumahan dan pertanian gitu. Sehingga antara pemenuhan akan rumah dan pangan juga tetap terjaga. Dan kita harus juga berpikir karena konsepnya pembangunan berkelanjutan untuk masa depan, generasi kita akan depan, anak cucu kita gitu. Apakah mereka nggak perlu pangan gitu? Apa mereka nggak perlu papan juga gitu? Nah, pembangunan ini yang kita sinergiskan. Oke, pembangunan selama ini perumahan ekologinya gimana? Diperhatikan nggak? Saluran air, kebutuhan akan air, pembuangan limbah. Karena kadang-kadang pembuangan sampah saja menimbulkan masalah, berantem gitu. Sekarang mencari tempat untuk membangun TPS 3R saja kita sudah berantem gitu. Jangan di sana itu hulu gitu. Padahal lahan yang kosong cuma itu gitu. Nah ini yang harus kita sinergikan. Belum lagi ketika membangun infrastruktur dan sarananya antara saluran irigasi dan drainase ini tolong juga dipisah gitu. Karena selama ini yang terjadi saluran irigasi iya, drainase iya. Ketika tidak ada air dia kekeringan, ketika hujan sawahnya kebanjiran dan padinya terendam. Ini kan merugikan juga gitu. Nah ini yang harus kita koordinasikan bersama. Baik, kalau kita ngomongin tentang Subak ini, Bapak juga meneliti tentang Subak juga di Bali berarti? Saya lebih ke konservasi sumber daya alam dan Sumber daya alam dan air airnya. tanah. Ya, sehingga lebih banyak ke pengelolaan limbah sebenarnya saya. Tapi Subak di Bali bagaimana Pak kondisinya saat ini Pak? Oke. Tidak langsung. Apa yang dapat saya pahami karena saya lebih banyak mendampingi petani dalam pengelolaan limbah jerami, terutama limbah pertanian gitu. Kalau dilihat secara umum, Subaknya lebih banyak mereka hanya sebagai sampingan. Mohon maaf, boleh saya katakan hampir 60% itu bukan pekerjaan rutin. Dia hanya menjadi sampingan karena dia punya sisi pekerjaan lain. Baik. Jadi ini yang menyebabkan juga produktivitas kita nggak berani menjamin gitu. Terus dalam pengelolaan limbah, petani kita banyak juga membakar jerami. Kalau boleh dibilang 30% petani kita membakar jerami. Ya. Dalam satu kawasan, 1 hektar sawah itu bisa dihasilkan 10 sampai 15 ton jerami. Baik. Karena perbandingannya 1 kilogram gabah sebanding dengan jerami yang juga dihasilkan adalah 1 sampai 1,5 kilogram juga. Jadi perbandingan 1 banding 1,5 gitu. Dan itu cenderung adalah dibakar. Padahal potensi menjadi pupuk itu cukup tinggi. 1 ton jerami bisa konversinya menjadi 0,5 ton pupuk kompos. Dan itu berbanding dengan kebutuhan NPK. Jadi sebenarnya pembakaran jerami juga membakar potensi pupuk dan membakar uang gitu. Nah ini juga harus kita ingatkan ke petani kita. Baik. Selain akan produktivitas lahannya berkurang,
karena bahan organiknya terbakar atau dibuang, petani juga akan kehilangan pendapatan. Selain memang permasalahan lain, kebutuhan air juga salah satunya. Baik, baik. Saya ke Pande. Berarti ini ketika panen nih jeraminya nggak dibakar apa nggak dijadikan pupuk nih? Nah kalau di Tabanan sendiri sebenarnya terkait dengan masalah jerami itu, kalau kita sebagai petani milenial sudah punya solusi untuk itu sebenarnya, yaitu penggunaan combine harvester di sini. Apa maksudnya? Combine harvester itu adalah mesin panen kombinasi. Nah, mesin panen kombinasi di mana mesin itu dia bisa memotong, Ya. langsung power thresher. Jadi isi mesin Dorus istilahnya, isi mesin power thresher itu keluar langsung dalam bentuk bulir padi masuk kampil, masuk karung, kemudian jeraminya langsung disebar di sawah. Jadi nggak usah dibakar lagi, itu langsung tersebar di sawah menggunakan mesin itu. Jadi saya harapkan ini juga merupakan salah satu punya dua peran mesin ini menurut saya. Pertama meningkatkan efisiensi karena otomatis kita kerja lebih cepat, kemudian ongkosnya juga lebih murah. Nah yang kedua itu juga bisa menarik minat generasi muda untuk terjun dunia pertanian. Jadi membuktikan bahwa dunia pertanian khususnya pangan ya yang selama ini menjadi masalah. Kalau orti menurut saya itu nggak ada masalah saat ini karena petani orti pasti kaya-kaya Pak. Kalau pertanian pangan yang jadi masalah sekarang bahwa pertanian pangan itu sektor pangan itu sangat keren gitu loh, artinya kita juga menggunakan teknologi yang modern istilahnya seperti itu. Jadi orang-orang anak-anak muda juga bisa ikut terjun ke sektor pertanian pangan. Nah, jika masalahnya kemudian dikatakan bahwa mesin ini mahal, mesin ini itu, pemerintah pusat sudah sangat memudahkan kita, terutama untuk stimulus dulu ya, kita bilang stimulus agar mesin ini bisa digunakan seperti itu. Bantuan sangat banyak. Kalau kalian anak-anak muda mau mendapat mesin ini, mau menggunakan mesin ini, silakan hubungi kelompok-kelompok pertanian terdekat, subak-subak terdekat. Kita kerjasama, kita fasilitasi mereka, buatkan proposal, ajukan ke Kementerian Pusat, pasti diterima. Apalagi petani milenial itu punya daya tarik tersendiri di era Pak Jokowi sekarang ini. Kita sangat diperhatikan sekali. Subak Bengkel aja selama hampir dari 2018 itu sudah 2 dapat combine harvester dan itu termanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Jadi sudah ada solusi-solusi setelah pengolahan limbah. Benar sekali yang dibilang sama Pak Nengah tadi, kalau orang bakar jerami itu bakar uang, Pak. Cuman PR-nya sekarang mungkin saya juga sebagai akademisi punya PR juga, bagaimana kita menciptakan enzim yang bisa mengolah jerami ini supaya lebih cepat membusuk, Pak Nengah. Karena itu masih sangat menjadi kendala karena kalau jeraminya juga terlalu tebal itu mempengaruhi proses pentraktoran, pengolahan lahan itu sangat mempengaruhi. Tetapi sebenarnya kalau dari teknologi pengolahan lahan yang jerami yang terlalu tebal ini bisa diatasi dengan menggunakan traktor roda 4. Cuman ya karakter lahan di Bali belum sesuai dengan penggunaan traktor roda 4 seperti itu. Kalau mungkin di Kalimantan, mungkin yang di Sumatera yang rata tanahnya itu sudah biasa. Ya, ini dibalik apa yang Pandi sampaikan ini untuk menarik minat para milenial untuk bergerak di bidang pertanian ini. Ada upaya-upaya yang dilakukan seorang Pandi dan juga dan teman-teman seperti apa? Kalau saya sih pertama ya kita membuktikan dulu bahwa pertanian itu nggak kotor. Seperti yang saya bilang tadi, kita masukkan mesin-mesin terbaharukan baik menanam misalkan kalau orang dulu masih menanam mundur, kemudian beralih ke menanam maju. Jadi kalau dulu yang ada viral bahwa nggak ada menanam maju, itu ada Pak. Saya jamin menanam maju itu ada. Sampai sekarang di Tabanan kalau mau main ke Tabanan, saya jamin menanam maju itu ada. Dulu kan viral tuh bahwa nggak ada orang menanam maju gitu, mungkin setahun lalu ya. Iya. Nggak ada orang nanam maju, semua nanam itu mundur. Tapi kalau di Tabanan nanam maju itu sudah biasa karena menggunakan sistem tegel dia japlak. Jadi udah ada sketnya di sawah bahwa jaraknya sekian-sekian. Kita namanya maju sekarang lebih cepat. Nah kalau mau yang lebih terbaharukan lagi ada mesin transplanter. Kalau dulu dikatakan bahwa mesin transplanter nggak bisa digunakan di subak di Bali, saya jamin itu bisa Pak. Nggak bisa di lahan yang kecil, saya sudah nyoba di lahan saya yang letaknya di kemiringannya mungkin hampir 45 derajat ya, yang sangat miring sekali, itu bisa. Yang penting kita belajar mengoperasikannya. Karena logikanya mesin-mesin itu sudah sangat canggih. Yeah. Tinggal sekarang kita yang belajar untuk mengoperasikannya, karena nggak mungkin orang Jepang lebih bodoh daripada kita buat mesin. Itu kan mesin Jepang. Pasti sudah lebih canggih, sangat canggih, sudah diuji beberapa kali, sekian kali, dan pasti bisa seperti itu. Mungkin juga PR untuk saya juga untuk Pak Nengah juga mungkin bisa dimasukkan di kurikulum di universitas nanti terkait dengan mesin ini, karena itu juga menciptakan bahwa pertanian itu keren loh gitu loh. Bertani itu keren. Iya, mungkin kalau ada tagline dong. Iya, pertanian itu keren. Kalau di Subak Bengkel kita punya tagline Subak Bengkel untuk Indonesia. Subak Bengkel untuk Indonesia seperti itu. Karena kita berawal dari Subak Bengkel,
kita merubah Indonesia bahwa pertanian itu keren seperti itu beli Karang. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali masih dengan topik kita yaitu bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Kalau kita berbicara tentang pertanian nih, Bali sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan alam pertaniannya. Bahkan pariwisata maju berkat juga alam-alam pertaniannya ini sendiri. Dan ini menjadi incaran dari para pengusaha properti dong, Pak Deputi Ray. Nah, ini sering kita melihat ini ketika saya pernah nih melihat ada patok nih, ini ada apa namanya jalur hijau, tiba-tiba beberapa hari saya lewat kok hilang seperti itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah patoknya anyut atau tanahnya yang bergerak? Bagaimana nih Pak DPD Ray? Ya, baik Limadi. Memang seperti yang kita ketahui, Bali selain menjadi destinasi pariwisata, Ya. Bali juga menjadi destinasi dalam berinvestasi dalam hal ini properti. Jadi dunia properti masih tertarik untuk ke Bali sekarang? Sangat. Sangat. Saya sedikit klarifikasi seperti yang Limadi bilang, awalnya mungkin ada patok jalur hijau, habis itu patoknya hilang, apakah hanyut atau segala macam. Memang realita itulah yang terjadi. Baik. Mereka membangun tidak sesuai dengan peruntukan, tanda kutip ada permainan mata, seolah-olah terjadi ada pembiaran. Baik. Tapi saya jamin itu secara legal itu tidak memiliki izin kok bangunannya. Baik. Tapi ketika sudah berdiri baru disidak, mau gimana lagi? Seperti itu. Betul, itulah yang terjadi. Itu banyak kok sekarang. Baik. Baru subuh kadung bejujuk kudiang ke Kent. Nah, saya Pak Nengah tadi mengatakan bahwa ini lahan atau pemanfaatan yang belum sangat maksimal ini sendiri. Bagaimana dengan pemanfaatan lahan tegalan atau biasanya juga kita menyebutkan tebo ya Pak Nengah ya. Dalam konservasi sumber ketahanan pangan kita ini sendiri. Ya, lahan tegalan ini kan sebenarnya ada dua fungsi. Satu dia sebagai kawasan konservasi, satu dia sebagai kawasan untuk penunjang pangan, terutama hortikultura ya, buah-buahan dan lainnya. Baik. Karena di sana ada tanaman yang kadang-kadang bersifat tahunan gitu atau jangka panjang. Dia tidak hanya dicari kayunya, tidak hanya dicari buahnya, tapi dia juga berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan. Yang sering kita lihat kan dia hanya sebagai kawasan sumber daya air, tapi kita belum pernah melihat dia sebagai kawasan konservasi oksigen. Apa yang terjadi di Jakarta karena kita lupa akan kawasan konservasi oksigen gitu. Bahwa tumbuhan itulah yang memberikan kita oksigen. Dan kawasan konservasi terutama tebe ini yang memiliki fungsi sangat sangat penting. Tadi saya berbisik tadi sama Pak Gede, masih enggak dalam satu membangun rumah dalam satu kawasan perbandingannya 30-70. Ada kewajiban seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena harus ada kawasan terbuka yang memberikan tambahan ruang terbuka yang memberikan kita pasokan untuk oksigen berupa tumbuh-tumbuhan gitu. Nah kalau dulu kita nyebutnya kan istilahnya halaman rumah itu selalu berisi tanaman yang berfungsi sebagai penunjang pangan. Kadang-kadang pepaya, kadang-kadang mangga dan jambu. Itu kombinasi yang selalu kita temukan. Belum lagi jeruk Bali itu. Nah, selain dia memberikan nilai estetika, dia pasokan oksigen juga sebagai kontribusi untuk menyangga tanah dan menjaga air dan tanah gitu. Nah, inilah yang harus kita optimalkan di lahan-lahan kering atau yang kita sebut sebagai tegalan. Tapi selama ini cenderung hanya berfungsi untuk menghasilkan produksi umpamakan kelapa. Kalau di daerah saya di Dawan itu kan terkenalnya kelapa gitu. Dulu terkenal dengan mangga, tapi tidak ada upaya untuk menjaga itu sebagai kawasan mangga. Padahal dari segi kesesuaian lahan dan kesesuaian vegetasi sangat cocok gitu. Sehingga sekarang pohon mangga itu sangat jarang kita temui. Sehingga musim mangga juga di sana jarang. Dan di sana juga daerah resapan air. Dan itu memberikan pasokan air bagi warga di sekitar wilayah itu gitu.
Nah ini yang harus kita optimalkan sekarang dan kita harus memberi perhatian. Jangan saja hanya sebagai kawasan produksi pangan tetapi juga kawasan perlindungan bagi kita. Baik, itu kan kalau kita berbicara tentang daerah pedesaan. Ya. Ya, kalau perkotaan. Kalau di daerah perkotaan sebenarnya sekarang sudah mulai berkembang seperti tadi dibilang teknologi. Ya. Teknologi sudah banyak. Sekarang tinggal apakah teknologi itu adaptif dengan masyarakat yang akan berusaha di sektor pertanian di daerah perkotaan. Yeah. Kita selalu gembar-gembor dengan urban farm. Nah, hidroponik, ini lagi ngetren hidroponiknya gitu. Ya, ada yang verticulture tuh, yang berdiri, yang vertikal. Walaupun dia tidak punya halaman tapi dia bisa, atau rotrop di atas di atas atap atau di Yeah. atas hotel bisa dibangun. Nah sekarang teknologi itu adaptif dengan petani kita enggak, terutama petani milenial. Bahkan ada sawah di atas loteng Iya. ya. Sekarang bisa diadopsi enggak gitu. Apabila itu bisa diadopsi ya pertaniannya akan berkelanjutan, tidak hanya di daerah pedesaan gitu. Karena sekarang juga teknologinya ada yang disebut sebagai microgreen. Ya. Tidak perlu nunggu lama, yang cuma satu loyang aja dikasih tanah, kemudian dikasih bibit. Tumbuh 7 hari, 14 hari bisa panen. Dapat sayuran atau sejenisnya gitu. Nah teknologi-teknologi ini yang harus kita adaptasi sekarang. Dan yang sesuai dengan masing-masing daerah. Tadi kan dibilang untuk memanen, untuk membajak banyak alatnya. Tapi kalau kawasannya datar, bagaimana kalau yang di Tabanan gitu. Gundukannya makin tinggi nih gitu. Gundukan makin tinggi makin susah juga gitu untuk ngangkat alatnya. Yeah. Nah inilah yang perlu kita lakukan pendekatan-pendekatan sehingga antara satu dengan yang lainnya nyambung. Begitu juga ketika kita membangun perumahan. Fungsi perumahannya jalan, tapi fungsi penyediaan pangan juga jalan. Kalau kita benturkan ya berbenturan, berantem gitu. Ya, tapi ada koneksi-koneksi yang harus kita bangun sehingga kebutuhan itu terpenuhi tanpa mengabaikan faktor ekologi. Baik, saya berhadapan dengan para akademisi ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang akademisi, kemudian dengan hasil-hasil yang bisa dikatakan diciptakan ini sendiri, bagaimana peran pemerintah daerah untuk menyerap hasil penelitian para akademisi pertanian khususnya? Oke, sebenarnya kembali ke pemerintah, dia punya badan riset daerah sekarang. Iya. Brida. Gitu. Brida. Badan riset ini yang sebenarnya bisa berkolaborasi dengan universitas. Permasalahan kita selama ini hasil-hasil penelitian itu belum terkoneksi secara maksimal ke pemerintah untuk disosialisasikan. Peneliti ataupun pengajar di lembaga perguruan tinggi itu juga melakukan pengabdian sebagai bagian dari Tridharma. Proses pengabdian ini pun kan belum secara rutin bisa terserap oleh masyarakat karena dia juga ada program terjadwal gitu. Tidak bisa setiap hari kita turun karena ada beberapa pekerjaan yang juga harus diambil. Nah memang juga harus diketahui di satu sisi ketika publikasi kegiatan atau publikasi hasil penelitian kebanyakan ke jurnal. Kita lagi tadi saya ketawa-ketawa karena kita selalu mengejar target Scopus, mengejar target Copernicus atau WOS. Karena itu branded bagi seorang peneliti. Gitu. Fokus, Copernicus, tikusnya nggak dikejar. Tikusnya nggak ya. Dan yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana mengembalikan ini ke petani, Baik. ke masyarakat. Sebenarnya disinilah media berperan. Tapi keseringan yang terjadi adalah antara media dan peneliti ini sering nggak nyambung. Nggak nyambungnya karena kata-kata ilmiah. Ini yang sering menyebabkan kurang menjual berita ini ke masyarakat. Nah ini juga harus kita bisa kolaborasikan. Yeah. Sebenarnya antara media dan ilmuwan saling membutuhkan atau bekerja sama untuk membantu petani dengan teknologi-teknologi yang sudah diterapkan. Karena kampus pun ketika turun itu jangkauannya terbatas kan. Dengan syarat-syarat untuk melakukan pengabdian harus seperti ini, penelitian harus seperti ini. Jadi tidak bisa menyeluruh gitu. Baik. Dan ini yang mesti kita akomodasikan nih sekarang. Agar petani benar-benar hasil penelitian kampus ini nyampe ke mereka gitu. Petani menunggu tetapi juga peneliti berharap bisa diadaptasi gitu. Nah, baik. Itu yang terjadi. Baik. Pande, sebagai petani milenial ini sendiri, ada kalimat kelestarian alam Bali ini sendiri. Ada
Bagaimana caranya untuk tetap melestarikan alam Bali ini sendiri dengan pemanfaatan tanah yang produktif tentunya? Baik, terkait dengan pemanfaatan yang produktif, mungkin solusinya tadi udah dibilang sama Beli Gede ya. Mungkin saya panggil Beli Gede aja karena nggak terlalu jauh umurnya. Apa namanya? Kita mungkin solusinya yang pertama pembangunan rumah vertikal sih menurut saya ya. Karena kita nggak perlu nunggu jadi Jakarta dulu, yang sekarang baru setelah padat, setelah ya pemukiman menjadi polemik, pemukiman kumuh menjadi polemik, baru badai ada gusur-gusur. Yeah. Kenapa kita Bali nggak mulai dari sekarang? Di Bali Selatan isunya kan kelebihan kamar hotel nih. Kenapa nggak lahan untuk kamar hotel itu dimanfaatkan untuk pemukiman warga kita di Bali? Artinya perumahan yang horizontal itu kita ubah ke vertikal dengan tetap tidak mengindahkan adat budaya Bali, baik itu Desa Kalepatre, Trita Karana dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi apa namanya solusi di mana lahan yang sudah tidak produktif atau lahan yang sudah dalam tanda kutip, kalau produktif kan tadi bilang airnya kuncinya kan. Kalau lahan sawah masih ada air itu masih bisa dimanfaatkan. Nah kalau udah airnya sudah diputus itu agak sulit. Nah kita pilah-pilah nih sekarang mana yang apa namanya yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi menjadi lahan pertanian. Nah di sana mungkin kita mulai bangun perumahan vertikal mungkin. Tapi ya tetap dalam kutip mempertimbangkan adat budaya Bali. Kan nggak boleh membangun lebih tinggi dari Pulau Kelapa nih isunya. Bagaimana caranya? Apakah ke atas kita hanya 4 lantai, turunnya yang banyak kita bangun basement? Nah, bagaimanapun itu kan orang-orang di Bali yang mengerti untuk itu mungkin sudah mulai harus dipertimbangkan. Apalagi nanti kita kan mau punya gubernur baru ini, harus dipertimbangkan itu sebagai isu yang ya menurut saya nggak nunggu harus jadi Jakarta dulu. Kalau Jakarta kan sudah terjadi nih, sudah terlanjur, baru jadi isu. Kalau kita di Bali kan belum terjadi. Mari itu kita bahas, baik kita dari akademisi maupun nanti dari pemerintah atau mungkin dari Bali seperti itu. Nah selain itu saya sangat titip pesan terkait saluran irigasi tadi yang dibilang Pak Nengah itu sangat menjadi apa namanya kendala, karena ketika lahan itu dibeli saluran irigasinya juga dibeli gede. Karena padahal menurut BWS satu lahan misalkan saluran irigasinya 1 meter nih. 1 meter di kanan dan 1 meter di kiri itu merupakan akses publik secara regulasi seperti itu yang saya baca. Tetapi kenyataannya nggak gitu, beli gede. Sampai lahan saluran irigasinya juga diuruk sama rata gitu kan. Jadinya yang di hilir ini kesulitan. Dan itu terjadi di Tawanan. Subak Bangkal dulunya juga airnya seret-seret seperti itu. Seret-seret. Sekarang kita kelebihan air, kadang-kadang malah banjir karena subak di hulu kami itu sudah alih fungsi sekarang, baik itu di Kediri, Jeddah, Sanggulan seperti itu. Jangankan irigasi, pantai juga sekarang sudah dibeli. Oke, Rai, DPD Rai, ada hal yang perlu disampaikan kepada khususnya pada masyarakat dan juga anggota Rai agar bijak untuk membangun nantinya demi kelestarian alam Bali ini sendiri. Baik, mungkin saya sepakat lagi saya ulang dengan teman-teman. Pada hakikatnya kita sebagai masyarakat Bali dalam hal ini baik akademisi, mungkin saya juga selaku mewakili teman-teman di swasta segala macam menjaga kelestarian Ajeg Bali, dalam hal ini kelestarian budayanya melalui Trihita Karana. Cuma memang dalam prakteknya mungkin saya ada sedikit masukan juga dari rekan-rekan di akademisi dalam hal ini untuk menjaga ekosistem kelestarian alih fungsi lahan dalam hal ini pertanian, yaitu memang sebaiknya karena ini kan faktor fundamental sebenarnya, yaitu satu masalah mental di mana regenerasi muda kita dengan adanya himpitan dalam hal ini kemajuan sektor-sektor lain untuk mencari lapangan pekerjaan otomatis sektor pertanian mulai ditinggalkan. Karena itu wajar juga, karena biasanya setahu saya ini kita menjadi praktisi atau praktek di lapangan dari teman-teman yang menjual lahannya atau para petani yang menjual lahannya kita. Satu masalah saya bilang mental, kedua masalah hasil, di mana biasanya hasil yang didapat oleh para petani dengan biayanya itu tidak seimbang kadang-kadang. Percis yang dibilang begitu musim panen itu hasilnya itu lebih kecil dengan biayanya, otomatis itu menjadi vital
gimana masyarakat akhirnya para petani itu tidak tergoda menjual lahannya. Kadang-kadang kalau saya boleh bilang saya sebagai masyarakat yang asli Bali lama ini, saya tidak membeli lahan Bapak. Akhirnya mereka akan menjual ke orang lain, apalagi sekarang dengan adanya keterbukaan informasi yang bisa online. Kadang-kadang bisa lahan petani di daerah A saya bilang dibeli oleh orang luar. Itu kita tidak mungkin, makanya mungkin dalam hal ini pemerintah juga sebagai pemegang regulasi. Dalam hal ini mungkin makasih juga dari teman-teman akademisi gimana caranya biar pertanian itu lebih menarik. Saya setuju itu. Karena seperti saya bilang tadi, kalau itu sudah tidak menarik, alih fungsi lahan itu akan masif. Itu pasti itu. Baik. Karena masalah perut. Oke, baik. Ini sudah pernyataan dari Ketua DPD REI ini. Pasti akan terjadi kalau kita tidak bijak dengan apa yang harus kita lakukan demi kelestarian alam Bali. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan yang pastinya sama di Sukunan Karang, demikian talkshow Merah Putih Bali Era Baru dengan topik kita yaitu pemanfaatan tanah produktif untuk kelestarian alam Bali. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.